lagi coba alasan dia buat nikahin ayah? Dia itu lebih pantas jadi anak ayah, bukan istri ayah. Perempuan udik kayak kamu pasti punya niat tersembunyi. Kamu ngaku aja deh, kamu mau nguras hartanya Arya kan? Semenjak ayah nikah sama perempuan ini, hidup ayah tuh makin sial. Buktinya ayah di PHK. Terus sekarang apa? Jualan ginian doang. Baru juga numpang di sini, kamu udah berani atur-atur Dira. Kamu pikir siapa? Kadang cinta bukan tentang siapa yang kita pilih, tetapi siapa yang harus kita perjuangkan meski hati belum mengenal sepenuhnya. Begitulah awal dari kisah ini. Bukan dari cinta pada pandangan pertama, tapi dari janji suci yang lahir di ujung nyawa seorang ibu. Wasiat terakhir yang menjadi beban di hati seorang anak. Antara menuruti harapan atau mengubur mimpi akan cinta sejati. Mana yang akan ia jalani? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Untuk kisah kita kali ini, langsung kita undang narasumber kita, Mbak Anjani. Narasumbernya mana, Mbak? Narasumbernya masih lemas, Kak. Di mana dia? Gak bisa ke studio? Sebentar ya, saya ngomong dulu ya. Gimana, Mas Dodi? Narasumbernya udah ready belum? Mbak Wulan, kondisi narasumber masih belum bisa diajak bicara. Seperti itu. Saya boleh bicara? Baik. Halo Mas Dodi, ini dengan Nadia. Posisi narasumber sekarang di mana? Narasumber masih di parkiran ini Mbak, di dalam mobil. Belum bisa diajak bicara ini Mbak. Oke, saya coba bicara dengan dia ya. Kami segera menghampiri supaya saya bisa coba bujuk dia. Baik Mbak Nadia, kami tunggu di parkiran samping. Ya, mari Mbak. Yuk langsung kita pergi. Mbak Anjani, aku Nadia Mulia, Mbak, host catatan hati perempuan. Gimana keadaan kamu, Mbak? Saya grogi, Mbak. Mbak, itu wajar banget kok, Mbak. Kamu lagi mengingat momen-momen yang traumatis. Tapi kan momennya sudah kamu lalui, Mbak. Harapan kami sih kamu bisa berbagi kisah kamu supaya perempuan-perempuan lain yang menyaksikan tuh mereka bisa mendapatkan inspirasi. Mereka bisa mendapatkan ketegaran. Kira-kira kamu masih bersedia nggak untuk bercerita? Baik, Mbak. Saya akan siapkan mental saya buat bercerita. Alhamdulillah. Makasih ya, Mbak. Ya, pelan-pelan aja, Mbak. Studionya sebelah situ kok. Dekat. Mbak Anjani, kamu siap ya? Jangan grogi, jangan diberatin. Kamu anggap aja lagi curhat sama temen. Ya? Baik, Pak. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Mbak. Jadi sekali lagi Mbak Anjani, kami apresiasi banget Mbak Anjani mau hadir di sini, mau berbagi kisahnya. Siapa tahu kisah Mbak itu bisa menjadi inspirasi, bisa membantu perempuan lain yang sedang menyaksikan saat ini. Silakan Mbak. Semua berawal dari wasiat ibu saya sebelum meninggal, Mbak. Ibu saya menyuruh saya menikah dengan Mas Arya yang sudah banyak membantu ibu dan mendiang bapak. Kamu sebuah anak yang berbakti Mbak Anjani. Kamu ikhlas menikahi pria ya yang bukan pilihan kamu sebenarnya ya. Saat itu saya cuma mau mengikuti keinginan ibu saya, Mbak. Kami menikah di rumah ibu saya di desa. Dan sehari setelah menikah, saya langsung diajak Mas Arya tinggal di
ke rumahnya di kota. Kenapa, Mbak? Pernikahan saya diuji, Mbak. Saya nggak diterima sama anaknya Mas Arya dan juga kakak ipar Mas Arya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dira, perkenalkan, ini istri baru ayah. Hai Dira, ayah kamu sering ceritain kamu. Dira, yang sopan. Udah nggak apa-apa Mas. Ayah kok malah nikah lagi sih sama perempuan ini? Dan nggak izin aku? Dira, ayah kan sudah pernah bilang sama kamu, kalau ayah akan nikah di desa. Ya tapi nggak sama dia juga ya. Dia itu umurnya nggak beda jauh sama aku. Oh, jangan-jangan kamu godain ayah aku ya? Biar ayah aku mau nikah sama kamu. Cukup. Ya kan? Dira, jaga omongan kamu. Emang bener kan ya? Terus apa lagi coba alasan dia buat nikahin ayah? Dia itu lebih pantas jadi anak ayah, bukan istri ayah. Cukup. Pokoknya aku gak setuju ya sama pernikahan ini. Dan aku gak bakalan nganggep dia sebagai ibu tiri aku. Mas, tolong mas. Mungkin ini terlalu cepat buat Dira, mas. Saya akan ngomong sama dia baik-baik. Dira, ayah mohon, beri kesempatan Anjani buat jadi ibu sambung kamu. Anjani wanita baik-baik. Dia anak dari kenalan ayah. Terus apa kata orang ya, kalau ngelihat wanita yang seharusnya jadi kakak aku, malah jadi ibu tiri aku? Aku malu ya. Lagian ya, mana ada wanita yang seumuran dia mau nikah sama duda anak satu? Kalau dia nggak punya maksud lain ya? Kamu belum kenal Anjani. Anjani itu baik, sama seperti almarhumah ibu kamu. Jangan ayah samain dia sama almarhum ibu. Dira, kasih saya kesempatan ya. Sebisa mungkin saya akan menjadi ibu yang baik buat kamu. Mungkin saya nggak akan bisa gantiin posisi ibu kamu. Tapi kita bisa jadi teman, Dira. Kenapa lagi sih tuh si Dira sama Mas Arya? Dira, ada apa ini? Aku gak terima tante ayah nikah lagi sama perempuan itu. Beraninya dia nikah sama Mas Arya. Harusnya kan aku jadi ibunya Dira gantiin adikku. Arya, kenapa sih kamu nikah sama dia tanpa persetujuan kami? Semua ini terlalu mendadak. Dan aku juga pernah minta izin sama Dira. Dan Dira bilang semua terserah aku. Lagian juga ngapain aku izin sama Mbak Mira? Dan aku kan juga menikahi orang yang tepat, Mbak. Saya nggak mau kehadiran saya merusak hubungan Mas Arya dengan anak semata wayangnya, Mbak. Tapi Mas Arya selalu meyakinkan saya kalau Dira anaknya hanya membutuhkan waktu untuk menerima saya. Mas Arya meminta saya untuk bersabar dan tetap mendampingi dia. Saya bisa membayangkan pasti sulit untuk menerima suami yang sudah memiliki anak yang sudah dewasa. Apalagi mengingat usia kalian terpaut cukup jauh. Masalahnya kakak iparnya Mas Arya. Kenapa kakak iparnya, Mbak? Kakak
kakak iparnya Mas Arya berusaha untuk menyingkirkan saya. Chicken katsu buatan kamu enak banget sayang. Mirip dengan menu di restoran aku. Bisa aja kamu, Mas. Ini tuh gak ada apa-apanya sama buatan kamu. Kamu kan chef handal. Bener kok sayang, enak banget. Loh, Dira, kok diam aja? Cobain dong. Gak selera. Anjani sudah masak buat kamu. Hargain. Ayah kok malah jadi maksa gini sih? Dira, Tante bawain makanan buat kamu. Mbak kok beli makanan online terus sih? Kan saya sudah bilang kalau Anjani akan masak. Aku beli online itu karena Dira yang minta. Iya ya, semenjak ibu meninggal, gak ada lagi tuh yang masak masakan kesukaan aku. Sekarang kan ada Anjani. Dia juga pintar masak seperti ibu kamu. Gak usah ya bandingin dia sama ibu. Karena sampai kapanpun, aku gak akan pernah mau makan masakan buatan dia. Dira, Nah, apa-apa, Mas. Nanti aku coba bikin makanan kesukaan Dira. Mbak, aku mau bicara. Ada apa? Mulai sekarang, soal kebutuhan rumah ini semua diatur oleh Anjani. Kalau Dira butuh apa-apa, biar Anjani yang berikan. Kamu nggak bisa gitu dong. Selama ini kan keuangan yang ngatur saya. Mentang-mentang punya istri, jadi seenaknya kamu. Lagian kan Anjani sudah menjadi istri sah saya, Mbak. Sudah seharusnya istri yang mengatur keuangan. Saya berterima kasih sama Mbak, karena selama ini Mbak sudah membantu kelola keuangan di rumah ini. Kurang ajar. Awas aja dia nanti. Tante, aku gak mau tinggal di rumah itu lagi. Ya udah yang tenang, tenang. Ayo duduk dulu, duduk. Gimana sayang? Pokoknya, kalau perempuan licik itu masih ada di rumah, aku gak sudi buat pulang. Kamu boleh tinggal di sini kok sama tante. Pintu rumah ini akan selalu buka lebar buat kamu. Lagian, perempuan itu nggak pantas nikah sama ayah kamu. Ayah kamu itu udah dicuci otaknya. Bisa-bisanya dia nikahin perempuan yang pantas jadi anaknya. Iya Tante, aku juga gak tahu harus gimana. Sekarang kita harus lakuin sesuatu sebelum perempuan itu keluar taringnya. Ibu tiri itu nggak mungkin sayang sama kamu. Kamu itu kan bukan anak kandungnya. Terus, aku harus gimana Tante? Kamu harus bujuk ayah kamu untuk ceraiin perempuan itu. Semua itu karena hasutan Mbak Mira. Loh, saya nggak paham memangnya kenapa? Kenapa dia harus menghasut? Meskipun Dira mendesak Mas Arya untuk menceraikan saya, tapi Mas Arya tetap gak mau. Mas Arya juga minta saya jangan masukin ke hati omongan Dira. Tapi gimana pun Mas Arya tetap akan mempertahankan pernikahan kami. Tapi itu kabar yang baik, Mbak. Artinya Mbak dan suami itu sepakat, kalian kompak. Tapi rasanya sulit sekali jalanin hari-hari saya di rumah. Begitu banyak cobaan. Terlebih Mbak Mira, dia nggak pernah berhenti buat misahin kami. Pokoknya nanti pas kamu pulang aku masakin yang enak buat kamu. Makasih ya sayang. Yaudah ya, aku berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Oke. Anjani, kamu sengaja ya mau merusak hubungan ayah dan anak? Enggak, Mbak. Saya nggak pernah ada niatan kayak gitu. Kamu pikir saya percaya perempuan udik kayak kamu pasti punya niat terselubung? Kamu ngaku aja deh, kamu mau nguras hartanya Arya kan? Buktinya Arya ngasih keuangan keluarga ke kamu.
Dasar matre. Cukup, Mbak. Selama ini saya diam, Mbak hina, Mbak jelekin saya. Tapi Mbak nggak ada hak untuk itu, Mbak. Mbak nggak kenal saya. Kamu mau nceramain saya? Hah? Kan, Mbak. Saya nggak akan biarin Mbak kasar sama saya. Aduh, sakit. Sakit, Pasin. Berani ya kamu sakitin tante saya? Gira, Ibu bisa jelasin. Pas. Ibu. Jangan sebut kamu ibu. Karena kamu bukan ibu saya. Dira, kamu lihat sendiri kan kalau ibu tiri kamu tuh bener-bener jahat. Dia mau nyakitin tante, Dira. Tante nggak kebayang deh. Kalau sampai kamu seatap sama dia, kamu pasti juga bakal disakitin. Mbak jangan fitnah saya dong, Mbak. Cukup. Pergi kamu dari sini. Dan kamu, saya bakal laporin ini kayak. Ayo deh tante, kita masuk aja ke dalam rumah. Ya Allah, aku harus gimana? Ini yang kamu pantas dapatkan, Anjani. Jangan pernah bermimpi bisa bahagia jadi istri Arya. Tante lagi lihat apa? Ini Dira, tangan tante sakit banget, Dira. Gara-gara ibu tiri kamu tuh. Tuh. Kok dia berani banget sih nyakitin tante? Tante cuma takut kamu diapa-apain sama dia, Dira. Aku bakalan nyuruh ayah buat ngusir dia. Sakit banget. Dira, bukain pintunya, Dira. Dira, biarin Ibu jelasin dulu, Dira. Saya nggak nyakitin tante kamu. Dira, Udah tante, biarin aja. Ayo kita masuk aja ke kamar. Dira, buka pintunya. Ya Allah, berikan hamba kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Mbak berada di luar rumah sampai kapan? Sampai Mas Arya pulang, Mbak. Hah? Selama itu? Selama itu kamu di luar, kamu nggak makan nggak minum, Mbak? Soal lapar dan haus bisa saya tahan, Mbak. Tapi rasa sakit hati jadi ibu tiri yang gak dianggap itu rasanya jauh lebih sakit. Padahal saya sudah berusaha memberikan yang terbaik. Mbak. Aduh, kru bisa kesini nggak? Minta air putih dong. Mbak minum dulu, Mbak. Mbak Jani, minum dulu. Pelan-pelan, Mbak. Tarik nafas, buang nafas. Kita tunggu sampai kamu udah tenang, Mbak. Udah siap, Mbak Jani, untuk lanjutkan. Masih kuat. Mbak Wulan, makasih ya. Padahal ya Mbak Jani, kamu tuh sudah berjuang. Kamu sudah menunjukkan cinta kamu pada Dira. Tapi saya nggak paham, kok dia sampai segitu teganya mengunci kamu di luar seperti itu? Sebenarnya Dira nggak salah, Mbak. Dia hanya korban hasutan tantenya. Mbak Mira selalu aja playing victim. Dia berusaha memutarbalikkan fakta. Anjani, bangun. Sudah pulang. Kenapa kamu tidur di sini? Kalau aku bilang yang sebenarnya, pasti Mas Arya bakalan marah sama Dira. Dan Dira akan semakin membenci aku. Aku nungguin tadi kamu pulang, Mas. Jadi aku ketiduran di sini. Lain kali kamu tunggu dalam aja ya. Kan kasihan kamu. Iya, Mas. Terima kasih ya sayang. Aku beruntung punya istri sebaik kamu. Yaudah yuk kita masuk. Loh, kok pintunya dikunci?
Mungkin Dira ngiranya aku udah tidur di kamar, Mas. Dira, buka pintu. Dira, Ayah, bukain pintunya ya. Aku dikunciin di dalam. apa benar yang dibilang Dira? Kok Dira kamu kunciin di dalam? Enggak, Mas. Aku nggak ngelakuin itu, Mas. Ayo bukain ya. Kalau kamu nggak melakukan itu, ini apa? Kenapa kunci rumah ini ada di sini? Aku nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu kenapa kunci itu ada di sini, Mas. Aku nggak mungkin ngelakuin itu, Mas. Kamu harus percaya sama aku. Aku nggak mungkin ngunciin Dira di dalam. Ayah. Ayah lihat tuh kelakuan dia. Aku dikunciin dia dari pagi sampai aku gak bisa kuliah. Gitu tuh kelakuan istri ayah kalau lagi gak ada ayah. Sudah, kamu jangan menangis. Tante yakin kalau rencana itu bakal berhasil. Semua tergantung acting kamu nanti. Semoga kamu bisa meyakinkan ya. Aku yakin, aku pasti berhasil, Tante. Apapun akan aku lakukan, yang penting cewek itu bisa keluar dari rumah ini. Ya udah, sekarang kamu masuk ke dalam. Nanti Tante yang kunciin. Mbak Mira dan Dira melakukan segala cara agar Mas Arya membenci saya, Mbak. Bahkan memfitnah saya. Dan suami Mbak tuh terhasut. Masa iya dia percaya kamu tega berbuat jahat sama anaknya sendiri? Ya akhirnya suami saya terhasut juga, Mbak. Dia menuduh saya membenci Dira karena telah menguncinya seharian. Lo gimana sih Mbak? Kan kamu yang dikunci di luar. Kenapa jadinya kamu yang disalahkan? Saya hampir nyerah dan mutusin buat balik ke kampung malam itu juga, Mbak. Karena emang gak mudah menjadi ibu sambung dari anak gadis yang beranjak dewasa. Apalagi saat itu Dira sudah punya pacar. Hah? Dira? Dia sudah punya pacar? Iya, Mbak. Dan kamu sebagai ibu sambung juga tahu dan mengizinkan dia pacaran? Ya, saya sih gak masalah. Namanya juga anak remaja. Punya rasa suka itu wajar. Kita juga pernah merasakannya kan dulu. Iya Mbak, benar Mbak. Masa remaja itu kan penuh dengan gejolak perasaan kan ya Mbak. Tapi menurut saya disitulah peran orang tua agar dia bisa membimbing tanpa mengekang anaknya. Karena Mbak seperti pepatah, memang cinta itu sangat indah. Tapi jika cinta itu dibiarkan tanpa arah, ia akan tumbuh liar. Dan dia akan menyakiti siapapun yang dituju dan juga yang memberikannya sendiri, Mbak. Iya, Mbak. Karena itu saya mulai khawatir. Saya tegur dengan hati-hati. Tapi entah kenapa sejak saat itu Dira mulai menjauh. Dia makin benci sama saya. Iya.
Maaf, Mas siapa ya? Saya pasaran Dira. Dira di dalam kan? Hai Beb. Hai cantik. Udah, yuk duduk dulu. Kenapa sih diem aja? Bikinin minum lah buat cowok gue. Udah, cepetan. Sebentar saya ambilin. Siapa tuh? Biasalah, pembantu baru gue. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini? Kamu keluar dari sini sekarang dan jauhin Dira. Hei, lo itu cuma membantu di sini. Punya hak apa lo ngatur-ngatur gua? Saya ibunya Dira. Saya nggak akan biarin kamu macem-macem sama anak saya. Ya dia istri baru bokap gue. Tapi ya gue gak pernah ya nganggap dia sebagai nyokap gue. Kamu nganggap saya sebagai ibu kamu, saya terima. Tapi saya yang bertanggung jawab sama ayah kamu kalau kamu ada apa-apa, Dira. Dan sekarang, kamu keluar dari sini sekarang. Tahan nggak? Keluar. Cepet lepasin. Kamu tuh gak berhak yang ngatur-ngatur aku. Kamu bukan ibu aku. Ribet banget sih Bu Tiri lo. Nah, sekarang kita putus. Maksud kamu apa, Rey? Aku tuh udah sayang banget sama kamu. Gue gak suka cewek ribet. Apalagi Bu Tiri lo. Ah udahlah. Rey. Dira, Lepasin. Ini semua gara-gara kamu ya. Rey jadi mutusin aku. sadar, Dira sadar. Dia tuh nggak pantas buat kamu. Halah, emang kamu tahu apa soal dia? Kamu gak tahu apa-apa kan? Jangan sok jadi ibu aku. Benci sama kamu. Dia mau kemana, Dira? Saya ngelihat Dira sama pacarnya udah kelewat batas, Mbak. Cara mereka pacaran di mata saya itu udah gak pantas. Yang Mbak lakukan dengan cara menegur itu sudah benar, Mbak. Seharusnya Dira malah berterima kasih. Karena Mbak sudah mengingatkan dia. Ini kan semua datangnya dari rasa sayang. Mbak ingin melindungi anak sambung Mbak. Dia seorang perempuan loh. Mbak menjaga kehormatannya dari kemungkinan tindakan yang tidak senonoh dari pacarnya sendiri. Tapi kenyataannya nggak begitu. Dira malah makin benci sama saya. Dia ngerasa saya udah ikut campur urusan pribadinya. Lalu setelah itu bagaimana Mbak? Apakah kejadian ini justru membuat hubungan kalian makin memburuk? Iya. Bahkan dia ngadu ke Mbak Mira. Katanya saya penyebab dia putus sama pacarnya. Udah ngerasa sok penting ya kamu? Baru juga numpang di sini, kamu udah berani atur-atur Dira. Kamu pikir siapa? Iya. Dulu aja ibu gak pernah tuh ngatur-ngatur aku buat pacaran. Saya nggak pernah larang kamu pacaran, Dira. Tapi harusnya kamu tahu batas. Yang saya lihat tadi itu berlebihan, Dira. Alah, so suci kamu. Nah waktu kamu pacaran nggak gitu juga. Hah? Jangan-jangan waktu kamu pacaran emang udah lo perawan. Jaga mulutnya, Mbak. Ya kamu. Anjani, lepasin tante.
Astaga Mbak, Mbak sampai pingsan dipukul sama benda tumpul oleh Dira. Iya, saya nggak nyangka Dira sampai segitunya sama saya. Terus reaksi suami bagaimana Mbak ketika dia melihat kondisi kamu seperti itu? Pastinya Mas Arya sangat khawatir. Bingung lihat saya tiba-tiba tergeletak tak sadarkan diri. Tapi kamu nggak cerita sama dia? Enggak, Mbak. Saya nggak bilang apa-apa. Alhamdulillah, Anjani kamu sudah sadar juga. Ya Allah, aku khawatir banget. Jani udah baikan. Padahal kami tadi panik banget loh pas lihat Jani pingsan. Iya ya, makanya aku langsung telepon ayah, soalnya aku khawatir banget. Lain kali jangan terlalu maksa bersihin rumah ya. Aku kan sudah bilang jangan terlalu diforsir. Lihat sendiri kan, kamu terpeleset waktu ngepel dan jatuh pingsan. Padahal tadi aku udah bilangin Jani lo supaya nggak ngepel. Kan lantainya udah aku pel. Tapi nggak tahu kenapa dipel sama Jani lagi. Kayaknya Jani emang nggak suka deh kalau aku bantu-bantu bersihin rumah. Kamu kenapa sayang? Gak apa-apa Mas, Kita ke rumah sakit sekarang ya? gak usah Mas. Aku cuma pengen istirahat. Ya udah, kalau kamu nggak mau, kamu istirahat total ya. Ibu kamu sedang sakit. Ayah harap kamu bisa bantu jagain dia ya. Anjani memang bukan ibu kamu. Umurnya juga gak beda jauh sama kamu. Tapi dia istri ayah. Dia juga sayang sama kamu. Setidaknya kamu hargai itu ya. Iya ya. Sebenarnya saya yakin, Mbak. Yakin banget kalau Dira itu bisa nerima saya sebagai ibunya. Tapi itu juga yang bikin Mbak Mira ketakutan. Dia takut Dira jadi deket sama saya. Karena selama ini dia terus menghasut Dira biar benci sama saya. Tapi Mbak sempat menyampaikan juga, ini bukan hanya persoalan Dira saja Mbak. Ada persoalan yang lain. Iya Mbak. Di tengah rumah tangga yang belum stabil, ujian itu datang tiba-tiba. Mas, kenapa bengong terus? Aku kena PHK. Restoran tempat aku bekerja tutup mendadak. Semua karyawan dirumahkan. Ya Allah. Mas, tapi Mas nggak boleh nyerah ya Mas. Mas kan punya skill yang orang lain nggak punya Mas. Mas ingat? Iya. Untuk sementara, gimana kalau misalnya kita buka usaha aja Mas? Itu kan butuh modal. Kita mulai dari yang kecil aja dulu Mas. Kita bisa jualan depan rumah pakai tenda. Misalnya chicken katsu. Masakan Mas kan pasti enak. Aku beruntung banget punya kamu. Terima kasih ya sayang, udah menyemangatin aku. Mbak Mira? Semoga dagangan kita laris manis ya Mas. Amin.
Apa-apaan ini? Jualan depan rumah gitu? Yang bener aja. Dira, ini usaha kita. Ayah nggak mau diam saja. Yuk bantu beres-beres meja. Bantuin. Maaf ya, aku tuh malu punya ayah yang jualan kayak ginian gitu depan rumah. Denger ya, semenjak ayah nikah sama perempuan ini, hidup ayah tuh makin sial. Buktinya ayah di PHK. Terus sekarang apa? Jualan ginian doang. Dira, jaga mulut kamu. Anjani ini istri ayah. Dan ini juga usaha halal. Ya emang halal sih. Tapi murahan. Lama-lama anak ini kurang ajar. Gak apa-apa mas, saya diladenin ya. Kita lanjut lagi ya. Terus gimana Mbak usahanya? Usaha chicken katsunya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Mbak. Ternyata responnya luar biasa. Makasih ya. Mbak, terima kasih ya. Jangan lupa mampir lagi ya. Uangnya pas ya. Kasih ya. Makasih. Mas, terima kasih ya. Jangan lupa mampir lagi nanti ya. Wah, ini sih beneran enak banget. Crispy-nya pas, bumbunya juga beda daripada yang lain. Iya ya, nggak nyangka ada chicken katsu seenak ini, kalah restoran. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak. Jangan kapok ya. Besok datang lagi. Pasti itu mas. Terima kasih ya Mbak. Kebetulan kita juga masih coba-coba resep baru. Doain lancar ya. Amin. Lanjut lagi makan kan? Ya, Iya. silahkan. Ah iya. Kalian pikir kalian bisa hidup bahagia? Salah besar. Aku akan membuat usaha kalian hancur. Ayo Anjani jangan ngantuk. Besok harus siap lebih banyak. Tante, Dira, kamu belum tidur? Tante, aku mau minta maaf ya Tante. Maaf kalau selama ini aku udah jahat sama Tante. Maaf juga kalau aku udah gak keras sama Tante. Dan benci sama Tante. Tapi Tante tetap sabar sama aku. Bahkan di saat aku buat Tante pingsan, Tante tetap ngebilang ke ayah. Saya cuma gak mau keluarga ini makin salah paham. Maaf ya Tante kalau aku masih belum bisa panggil ibu. Tapi aku bakalan berusaha kok Tante. Aku bakalan berubah. Tira, kamu minta maaf aja, saya udah seneng. Panggil apa aja gak masalah kok. Oh iya Tante, boleh nggak aku ikut bantuin? Soalnya chicken katsu itu makanan favorit aku loh Tante. Emangnya kamu suka? Suka Tante? Oh yaudah, aku ajarin ya. Iya. Nih, ayamnya di situ, nanti kamu masukin ya. Lihat Tante, saya mau masukin ini dulu ke kulkas. Ya. Cepet banget ya. Iya Tante, kalau gini bener nggak Tante? Bener. Diaduk lagi. Kok ayamnya bau sih? Rasanya aneh banget, anyir banget. Ih, kok kayak begini sih? Iya ya, aku jadi mual. Wah, ini sih bukan ayam segar Bu. Udah ayo kita komplain kelamaan. Mbak, saya mau komplain. Ini kok ayamnya bau begini sih? Ayam beneran bukan sih? Oh, jangan-jangan ini ayam tiran ya?
Maaf mbak, tapi biasanya kita pakai ayam seger kok mbak. Seger dari mana tuh? Cobain tuh, bau begitu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Balikin duit saya cepetan. Ini bisa bikin orang keracunan, tau kagak? Jualan makanan harus tanggung jawab ya. Udah cepet mana? Minta maaf ya mbak. Nah, udah cepetan. Lain kali dagang benar. Ayo. Mau kemana? Jangan beli di sini, ayamnya bau busuk. Bau, jangan. Baik, cari tempat lain aja. Tadi ayamnya kelihatan bagus. Kok jadi bau ya? Gak masuk di akal. Iya mas, aku yang pilih sendiri. Kayak gak mungkin kalau salah ambil mas. Waktu itu saya langsung curiga ke Mbak Mira. Hati saya langsung ke arah situ. Tapi saya nggak bisa nuduh, nggak ada bukti. Tapi Mbak nggak coba konfirmasi sama dia? Enggak, saya tahan sendiri. Takut kalau saya salah, malah makin runyam. Lalu setelah itu Mbak, kalian masih tetap jualan? Kami kasih diskon setengah harga, supaya orang-orang mau balik lagi. Dan gimana Mbak strateginya? Apakah ada yang beli? Nggak ada yang datang, lapak kami kosong, nggak ada yang beli. Aduh, sepi amat sih. Padahal waktu kamu sama Linda, karir kamu melesat. Bisa jadi chef terkenal. Tapi kok sekarang jadi penjual kaki lima sih? Kalau ada yang berubah, berarti ada yang salah. Maksud mbak, saya penyebab kesialan Mas Arya. Loh, aku kan nggak nyebut nama. Tapi jelas-jelas omongan mbak itu ke saya mbak. Wah, gitu aja kok sensi. Kalau emang nggak salah, kenapa harus lewat? Cukup, Mbak. Mbak sudah keterlaluan. Jangan suka main sindir-sindiran begini. Tapi kan itu kenyataannya. Dia aja yang baperan. Kenapa, sayang? Perut aku sakit banget mas. Jangan-jangan kena azab tuh, gara-gara jualan ayam tiren. Bisa jadi tuh Tan. Dira, Mbak, cukup. Kalian tidak tahu apa-apa. Ayo kita berobat, sayang. Aku belum datang bulan sebulan ini mas. Kamu hamil? Saya juga nggak nyangka, ternyata saya hamil. Dia langsung berubah. Saya pun ngerasa lebih diperhatikan, lebih disayang. Tapi ternyata ada yang nggak suka dengan kehamilan saya. Jani, aku mau ngomong sebentar. Ada apa mbak? Aku mau minta maaf. Aku sadar, selama ini aku banyak salah. Dan kamu selalu sabar, nggak ngebales jahatin aku. Kamu boleh nggak percaya, tapi aku ingin kita berdamai demi baik kamu. Oh ya Jani, ini aku bawain jamu. Dulu aku sering bawain juga buat almarhum Linda pas lagi hamil Dira. Aku bukain ya. Diminum, biar kamu sehat dan bayi kamu juga sehat. Udah gila ya kamu? Malah dibuang? Mbak pikir aku bodoh? Aku tahu niat jahat kamu mbak. Kamu mau racunin aku kan? Kamu harus minum jamu beracun ini, Anjani. Biar kamu dan anak kamu nggak bisa melihat dunia.
Aku juga sudah tahu semuanya. Arya, aku bisa jelasin semua, Arya. Jelasin apa? Mau coba jelasin kalau Mbak yang sudah mau coba bunuh istri dan anakku yang belum lahir. Semua kebutuhan Mbak aku penuhi. Tapi balasannya apa? Mbak coba ngeracunin istri aku. Mbak juga yang sudah bikin dagangan kami jadi anyir rasanya. Padahal aku beli ayamnya di tempat langganan. Aku sudah tahu kualitasnya. Tapi rasanya jadi aneh. Tiba-tiba pembeli jadi sakit perut. Lapak kami harus tutup. Dan saya sudah tahu semua. Mbak pelakunya. Iya, aku yang ngelakuin semuanya. Aku benci sama kamu, Jani. Aku juga kecewa sama kamu, Arya. Harusnya aku yang bisa gantiin almarhum Linda buat jadi istri kamu, bukan dia. Linda itu perempuan baik-baik. Sedangkan Mbak nggak akan pernah bisa gantikan dia. Dan saya sedikit pun tidak ada rasa sama Mbak. Kurang ajar ya kamu, Jani. Pergi kamu dari rumahku. Pantesan, Mbak. Sekarang kami jadi paham kenapa dia bisa segitu membenci kamu. Dan Dira sendiri bagaimana, Mbak? Mbak Mira nggak berhenti jahatin kami, Mbak. Setelah gagal hancurin saya, dia mulai memecah belah keluarga lewat Dira. Dia adu domba Dira sama saya. Bikin anak itu jauh dari saya. Karena semua tekanan itu, akhirnya Mas Arya jatuh sakit. Dira, kenalin. Ini Benny, anak teman tante. Orang tuanya tajir loh. Nggak kayak mantan kamu. Hai. Hai, kenalin, nama aku Benny. Aku senang kenalan sama kamu. Aku Dira. Ya udah sana jalan, biar lebih akrab. Aku jalan dulu ya, Tante. Dira, kamu ganti baju dulu, itu terlalu terbuka. Kamu nggak usah ikut campur ya. Sekarang kan Dira tinggal di rumah aku. Jadi urusan Dira biar aku yang urus. Aku cuma ngingetin, Mbak, karena aku peduli. Sekalipun aku bukan ibu kandungnya Dira, tapi aku tetap sayang dan peduli sama Dira, Mbak. Ibu tiri nggak akan pernah sayang sama anak tirinya. Saya nggak seperti itu ya, Mbak. Udah jalan, Dira. Dira, jangan pulang terlalu malam ya, Dira. Kamu nggak usah bawa-bawa energi negatifmu itu ke Dira. Saya nggak mau ribut di sini ya, Mbak. Tapi saya nggak akan diem aja kalau Mbak terus racunin Dira, Mbak. Oke, kita lihat aja nanti. Kamu itu bukan cuma suara doang yang bagus, tapi kamu juga cantik banget kalau lagi nyanyi. Terima kasih, Ben. Ben, jangan gini dong. Kita kan baru kenal. Udah, kamu gak usah takut sama aku. Aku itu suka banget sama kamu. Ben, lepasin aku. Dira. Halo, Dira. Tante tolongin aku mau diperkosa, Tante. Ayo, kamu di mana sekarang, Dira? Di Sakura Room 7. Tolongin aku, Tante.
ajar. Gila kamu Mira, jodohin anak aku sama dia. Cuma ngenalin, aku nggak nyuruh dia berkosa. Kurang ajar kamu ya, aku ngenalin ponakanku untuk berpacaran. Bukan malah kamu berkosanya, tahu? Bacot kamu! Mbak Mira mengalami kebutaan permanen karena luka dari pecahan botol. Meski apa yang dia lakukan ke kami sangat menyakitkan, dia tetap bagian dari keluarga. Saya dan Mas Arya memutuskan untuk tetap merawatnya. Saya salut Mbak sama kamu. Kamu tidak hanya saja memaafkan, tapi bahkan merawat orang yang hampir menghancurkan kehidupan kamu. Alhamdulillah, sejak malam itu Dira mulai membuka hatinya. Dia mulai mau menerima saya sebagai ibunya. Bahkan sekarang dia panggil saya ibu tanpa ragu. Itu anugerah paling besar buat saya. Saya sangat terharu Mbak mendengarkan kisah kamu. Sebuah perjalanan hidup yang tidak mudah, tapi Mbak Anjani bisa berdiri dengan kepala tegak. Dan ini bukan hanya saja soal bertahan Mbak, tapi juga memaafkan, merangkul, dan juga membangun kembali. Itu semua karena saya percaya Mbak, bahwa luka bisa sembuh asal kita ikhlas. Tapi keluarga itu adalah tempat yang paling tepat untuk kita memulai kembali. Setuju sekali Mbak, dan terima kasih banyak Mbak Anjani sudah hadir membagikan kisahnya. Pemirsa, kisah Mbak Anjani hari ini mengajarkan kita bukan hanya saja tentang perjuangan, tetapi tentang harapan, tentang keberanian, dan hati yang besar. Terkadang hidup memberikan kita luka yang dalam, tetapi dengan cinta, ketulusan, dan keberanian, maka luka sedalam apapun bisa sembuh. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hari Perempuan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah inspiratif lainnya.